masa puasa gini kan kompetisi biasanya libur. Nah disitulah kita bisa mengriset ulang program kita, kemudian mengevaluasi apa yang jadi kekurangan dari tim kita. Kalau misalkan teknik dasar kita passing kontrolnya masih kurang bagus, ya itu yang kita pertajam. Atau mungkin fisiknya lemah, ya mungkin memang jangan digedor juga, tapi dikasih pelan-pelan lah. Jadi kan misalkan dalam waktu 4 minggu ini kita bisa atur strateginya, ya mungkin di minggu pertama ketika anak-anak atau pemain masih beradaptasi dengan puasanya, ya itu kita kasih yang nggak terlalu tinggi lah, ya sedang aja atau ringan. Nah setelah di minggu kedua intensitasnya mereka sudah beradaptasi, tentunya bisa kita naikin lagi intensitasnya. Nah di minggu ketiga kita bisa naikin lagi intensitasnya. Nah di minggu keempat biasanya menjelang Lebaran itu ya paling kita turunin lagi. Coach to Coach Podcast adalah sebuah podcast yang isinya tentang olahraga futsal yang dimainkan di dalam ruangan 4 pemain dan 1 kiper. Nah di podcast ini kita akan berbicara soal teknik, taktik maupun informasi-informasi mengenai jadwal dan hasil pertandingan, terutama di Liga Asosiasi Akademi Futsal Indonesia atau AAFI. Kita akan menampilkan juga narasumber-narasumber dari berbagai tempat dan pelatih-pelatih yang berkualitas. Semoga obrolan ini bermanfaat bagi pemirsa. Selamat mendengarkan. RPK FM Jakarta, sahabat RPK masih di Good Afternoon. Kali ini bersama dengan saya Argo dan gak sendiri sahabat RPK, ada Coach David. Kita akan ngobrol di Good Afternoon-nya TOS, teman olahraga sore-sore. Nah, langsung aja kita sapa sahabat RPK, ada Coach David di seberang saya. Halo Coach, apa kabar? Halo, apa kabar? Kabar baik. Oke. Dan apa yang mau dibawa kali ini sahabat RPK sangat menarik karena tadi kita ngomongin olahraga di bulan Ramadan gitu ya Coach. Iya betul. Bisa dicoba lagi mic-nya. Ya. Oke, kedengarannya sahabat RPK ya? Kedengaran gak sih? Oke. Dan ya sahabat RPK, kita ngomongin tadi olahraga di bulan Ramadan. Itu sebenarnya bisa nggak? Kalau olahraga ringan tadi udah dikasih tahu. Nah sekarang olahraga yang cukup agak sedikit lebih nggak ringan gitu. Futsal ya Coach ya? Iya betul. Kemungkinan bisa ya dilakukan ya? Iya, kemungkinan masih bisa dilakukan karena sebenarnya tidak. Sorry, tadi kena gimana? Iya, jadi masih tetap bisa berolahraga, bisa berlatih futsal di bulan Ramadan dan tentunya ada hal-hal yang harus diperhatikan. Apa saja sih yang harus diperhatikan itu untuk latihan futsalnya? Gitu. Udah jauh beda berarti ya. Memang bukan karena khusus, tapi memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Apa aja nih Coach kira-kira yang perlu diperhatikan misalnya? Ya tentunya mungkin di ini ya intensitasnya ya. Intensitasnya juga biasanya kalau bukan di bulan puasa atau Ramadan, intensitasnya tinggi, bisa sedang sampai tinggi ya. Sementara ini kita bisa turunkan jadi intensitasnya lebih ringan, tapi tidak tetap program yang kita inginkan itu tetap berjalan gitu. Oke. Tetap durasi main juga ya? Iya, durasi main juga. Itu kenapa ya Coach kalau misalnya dilihat dari futsal sendiri? Iya, karena kan kita tidak bisa beristirahat langsung ya, artinya
tadinya sebelumnya kita misalkan latihan seminggu misalkan 2 atau 3 kali, lalu tiba-tiba bulan puasa atau Ramadan terus kita tiba-tiba nggak latihan gitu. Oh iya. Nah, tentunya akan mempengaruhi fisik juga ya. Oke. Dan berarti emang harus terus latihan juga iya, ya? Iya, harus latihan juga supaya nanti setelah misalkan setelah Lebaran gitu, kita siap lagi untuk berlatih dengan intensitas yang tinggi nantinya. Berarti anggapan yang nggak benar kalau ntar aja lah nggak futsal dulu lagi puasa itu sebenarnya nggak bagus ya justru ya untuk fisik ya. Untuk fisik. Apalagi bagi teman-teman atau anak-anak futsal yang punya target atau punya ikut liga gitu ya. Ya dia harus menjaga kondisinya gitu kan. Sehingga ketika dia akan bertanding lagi setelah Lebaran itu stamina tetap ada gitu, terjaga. Mantap. Ya yang penting nggak ngagetin jedek gitu ya sampai fisiknya akhirnya perubahannya juga nggak stabil gitu ya. Iya betul. Kalau kayak begitu misalnya kira-kira futsalnya ini kan pasti biasanya malam-malam gitu ya. Ada yang mikir ntar aja habis buka gitu. Iya. Kalau sebelum buka bisa nggak? Jadi bisa dilakukan ya mungkin 1 jam atau sebelum berbuka puasa. 1 jam Iya, sebelum 1 berbuka. jam berbuka puasa atau bisa dilakukan setelah berbuka puasa. Setelah berbuka. Nah itu kedua waktu itu bisa dilakukan. Bisa dipilih oleh pelatih untuk di waktu mana dia bisa melakukan latihannya. Seperti itu. Ada yang biasa mulai jam 4, itu gimana tuh Coach? Ya jam 4 itu bisa kita lakukan. Tentunya dengan yang tadi intensitasnya ringan gitu. Dan kita juga mesti lihat apa aja nih yang perlu dilakukan gitu. Yang kita utamakan kemana gitu. Latihannya seperti apa yang akan kita berikan kepada anak-anak pemain kita gitu. Oke. Sekarang untuk perbandingan ini dulu deh sebelum masuk apa-apa aja tekniknya, perbandingan warmingnya sama pas latihannya. Tadi latihannya kan dikurangin jamnya, durasinya itu sampai berapa menit kalau misalnya untuk warming up-nya, untuk pemanasannya itu kira-kira durasinya dikurangin berapa lama tuh Coach? Iya, bisa dikurangin misalkan biasanya 15 menit jadi 10 menit, ya atau diganti warming up-nya diganti, misalnya dengan tidak melakukan yang namanya agility atau jogging terlalu lama, tapi bisa dilakukan dengan cara yang fun. Oke. Jadi warming up-nya bisa dilakukan dengan fun, tapi tetap kan tujuan dari warming up itu adalah supaya kondisi badan tuh siap. Ya, jadi memanaskan tubuh dulu untuk sebelum masuk ke latihan inti. Latihan inti. Iya. Jadi harus cari yang fun-fun aja nih ya, jangan terlalu maksain yang berat-berat juga. Kalau misalnya misalnya biasanya 3 kali putaran misalnya, apa harus dikurangin jadi 1 kali gitu? Ya, ada persentase nggak sih? Bisa aja tetap 3 putaran, cuman intensitas larinya yang dikurangin. Misalkan intensitas larinya. Iya, misalkan biasanya di atas 60 atau 70% larinya, ini kita bisa kurangin di bawah 30 sampai 50% larinya seperti itu. Ya sih harus diperhatiin karena lari termasuk yang paling bisa ngebuat dehidrasi juga ya Coach ya. Betul. Waduh, seru. Kalau misalnya udah mau mulai nih, udah habis warming, apa aja nih yang perlu disiapin juga nih Coach? Ya, jadi mungkin yang disiapkan pada saat latihan intinya nanti. Oke. Nah itu apa yang kita akan, jadi kan karena ini jeda juga ya, biasanya kompetisi juga libur ya. Ada yang libur, ada yang tetap berjalan. Nah, jika misalnya kompetisi libur, nah kita akan siapkan evaluasinya apa nih yang kurang dari anak-anak misalkan. Misalkan sepertinya teknik dasarnya masih kurang. Nah, di latihan pada saat bulan Ramadan inilah teknik dasar kita bisa tingkatin. Nah, karena kan dilakukan latihan teknik dasar itu nggak banyak apa ya, fisik yang terbuang ya. Atau latihan-latihan yang seperti ball feeling, kemudian latihan shooting, passing, dribbling itu bisa lakukan pada saat di bulan Ramadan ini. Wah,
nggak berhenti ya, keren juga ya. Masuk ke latihan, coach. Pertama gerakannya tuh seperti latihan biasa atau dibedakan aja? Sama seperti latihan Sama, biasa, tetap oke. latihan biasa. Ya, hanya tadi intensitasnya aja yang dikurangin ya. Misalkan waktunya dari biasanya lebih 15 menit sampai 20 menit, ini kita bisa kurangin 5 sampai 10 menit seperti itu. Oke. Ya, sahabat RPK yang mau tanya-tanya silakan ya di 0815 1804-nya 3 kali lewat WhatsApp atau juga lewat SMS, nanti dijawab sama Coach David supaya olahraganya di bulan puasa ini nggak berkurang tapi juga tidak bukan nggak berkurang intensitas olahraganya, tapi juga nggak berkurang dari ibadahnya juga gitu sahabat RPK ya. Oke, silakan ya sahabat RPK, ditunggu di 0815 1804-nya 3 kali. Ntar kita mau cari tahu dari coach juga latihan apa yang digunakan saat bulan Ramadan, apa-apa aja ya. Saya ulangan sahabat RPK 0815 1804-nya 3 kali. RPK FM Jakarta ya. Balik lagi sahabat RPK di TOS teman olahraga sore-sore dalam Good Afternoon. Kali ini bersama dengan saya Argo dan juga ada Coach David. Lagi ngomongin gimana caranya tetap berfutsal di saat bulan puasa ini. Oke, Coach mungkin udah bisa langsung dikasih tahu ya, latihan-latihan seperti biasanya tuh apa-apa aja, latihan apa yang digunakan terutama saat di bulan Ramadan, dan mungkin juga bisa gitu ya, sebelum buka puasa berolahraga, nyari takjil gitu, bisa nggak ya? Oke. Ya, jadi ada beberapa latihan-latihan yang bisa dilakukan. Ya. Pertama misalkan kita bisa lakukan latihan ball control ya. Ball control. Kalau misalkan tim kita kurang dalam kontrol bolanya, kita bisa latih di saat bulan Ramadan ya. Itu kan bisa kontrol dengan menggunakan sol sepatu, pakai punggung kaki, pakai bagian paha atau bagian dada atau bagian kepala seperti itu. Itu bisa kita teknik dasarnya bisa kita dilatih di saat ini, karena kan itu nggak membutuhkan banyak pergerakan ya, hanya berdiri di tempat. Jadi misalkan 2 orang, satu pegang bola, satu kasih umpan ke temennya akan kontrol bola seperti yang diperintahkan. Bisa juga dengan ball filling. Ball filling, masing-masing pemain pegang satu bola, kemudian lakukan ball filling, misalkan dengan lakukan step over ya, seperti jadi menyentuh bola dengan kaki, dengan sol sepatu seperti itu, atau melakukan juggling, itu juga termasuk latihan ball filling. Lalu bisa juga passing dan receiving. Bisa juga latihan shooting, kasih target gitu kan. Nah kemudian para pemain coba menendang bola ke target yang diminta. Targetnya mudah aja, misalkan kita pakai ban bekas. Bagaimana caranya si pemain bisa nendang bola masuk ke di antara lingkaran di ban itu, atau mengenai kun atau mengenai kun, atau mengenai masukkan bola ke tempat sampah misalkan. Itu contoh aja. Atau latihan yang bisa kita lakukan adalah misalkan latihan set play tuh, atau set piece pada saat free kick, corner kick. Nah itu kan juga kita bisa manfaatkan. Biasanya di latihan-latihan biasa itu agak jarang ya, misalkan tuh biasanya menjelang mau, misalkan hari Sabtu atau Minggu mau bertanding, Jumatnya udah kita baru lakukan set play seperti itu. Nah kalau di sini kan kita banyak waktu tuh. Kita bisa lakukan latihan-latihan seperti itu. Jadi set piece untuk
corner kick, Mm-mm. free kick atau kick in seperti itu bisa dilakukan di matangkan di bulan Ramadan seperti ini. Apa yang membedakan nih coach misalnya untuk kayak latihan biasa di di hari-hari biasa sama di bulan Ramadan, misalnya kayak misalnya tadi field bowling Iya, ball gitu. feeling. Itu ball feeling tuh kayak gimana yang membedakannya jadinya? Iya, jadi karena ini libur ya, Mm-mm. biasanya libur kompetisi berhenti atau nah disitulah malah kita evaluasi kan. Mm-mm. Nah di situ kita cari kekurangan tim kita apa. Nah itu yang kita harus benahin. Mhm. Nah kalau bedanya kalau di latihan biasa kan kita sudah punya target nih. Misalkan Sabtu minggu depan kita akan bertanding. Berarti kan kita mau evaluasinya apa? Yang kita mau pertajam. Misalkan serangan kah atau defense-nya kah yang kita ingin pertajam. Nah sementara ini kan karena libur, kita bisa koreksi tuh yang teknik-teknik dasar yang kita punya. Pemain-pemain kita yang punya teknik dasar yang masih kurang, itu kita pertajam lagi di masa-masa istirahat seperti sekarang ini. Bukan main ya. Ini warming up-nya tadi harus fun gitu ya. Iya, betul. Kemudian ada juga challenge gitu ya, coach. Ya benar. Itu gimana tuh kalau challenge? Nah sendiri? challenge itu sebenarnya banyak challenge, tapi yang saya suka itu adalah misalkan kita crossbar. Crossbar. Ya, jadi oke. crossbar itu berarti bola itu ditendang Ngilang. kena tiang tuh. Oke. Siapa yang paling banyak kena tiang, nah itu yang nggak berhasil ya kena hukuman, misalkan suruh push up atau loncat seperti itu. Nah bisa juga dengan free kick. Oke. Nah, jadi kita bagi beberapa kelompok, kemudian kita kasih situasional. Misalkan bola ada di sebelah kanan gawang lawan. Mm-mm. Nah tim yang megang free kick itu bagaimana caranya dia lakukan free kick, sementara yang satu tim lagi tuh bertahan. Jadi mereka harus diskusi gimana caranya untuk melakukan free kick bisa mencetak gol. Nah itu juga bisa membuat fun buat mereka. Lalu ada juga shooting games yang seperti tadi saya bilang, ya kasih ban taruh gitu di dekat gawang, ya kemudian di shooting masuk masuk di di antara bagian lubang lubang itu. Oke. Atau dikasih 3 gawang kecil, kemudian pemain disuruh memilih. Misalkan di tengah itu poinnya 3, di kiri kanan poinnya 2 atau 1. Nah mereka mencoba mencetak gol di mana gitu. Sementara selama dalam waktu mungkin 1 atau 2 menit mereka harus bisa mencetak paling banyakin nyetak gol gitu. Itu main target berarti ya. Atau dribbling challenge. Dribbling juga ya. Dribbling challenge misalkan dikasih jarak tertentu, ya kan? Kemudian satu kelompok misalnya 4 orang. Pemain pertama harus dribbling, lewatin satu marker, balikinnya kasih ke temennya kemudian dribbling lagi. Terakhir sampai yang keempat siapa yang lebih dulu yang bisa dribbling sampai terakhir gitu. Ya. Seru juga ya. Atau ada lagi juggling nih. Ini yang juga seru. Oke. Ya, jadi misalkan juggling 2 pemain, 3 pemain. Itu siapa yang paling lama bolanya nggak jatuh ke tanah gitu. Itu juga bisa seperti itu. Itu challenge yang biasanya diberikan. Yang bisa dipakai untuk latihan di bulan Ramadan ini ya. Iya betul. Ada perbedaan nggak sama yang kalau misalnya para pemain dengan usia lebih muda atau remaja atau yang muda dewasa gitu? Sebenarnya nggak ada perbedaan ya. Biasanya banyak juga yang karena kan kalau teknik dasar itu semua usia itu bisa melakukannya. Dan wajib itu ya. Dan wajib. Dan kalau dibilang challenge yang kita kasih itu biasanya juga sering juga dipakai buat anak-anak sama orang dewasa. Sama berarti ya. Iya, cuman mungkin crossbar mungkin jaraknya buat anak kecil mungkin nggak terlalu jauh, atau kasih gawang yang lebih kecil. Nah di situ dia bisa
coba nendang bola mengenai target seperti itu. Bukan main ya. Tadi udah ada warming up, terus udah ada challenge juga ya, Coach. Ada lagi nggak yang lain? Iya, di warming up juga kita bisa kalau kita bikin sesuatu yang fun ya di warming up ya. Misalkan yang bisa sering kita lakukan adalah game XO. Ini kita ngulitin lagi ya warmingnya ya. Oke, warming up. Jadi yang silang sama 0 ya. 0 itu kan. Oke. Ya kita bisa bikin satu kotak itu isinya ada 6 kotak ya. 9 ya. 9. Nah, kemudian pemain berkelompok satu-satu nih. Misalkan dia naruh di sudut yang atas gitu. Lawan yang lain untuk menghalangi jalannya harus taruh di mana gitu. Ya gitu sampai akhirnya dapat 3 jadi kan. Iya. Apakah dia mendatar atau menurun atau cross gitu kayak gitu. Nah itu juga jadi warming up yang menarik karena walaupun itu seperti games tapi kan ada gerakan lari yang dipakai, kemudian ada pemain disuruh berpikir seperti itu. Itu bisa divariasikan juga sih. Misalkan dia sambil dribbling sampai di tempat kotak itu dia berhenti, dia taruh lagi. Mungkin taruh marker atau taruh rompi di kotak-kotak yang ada di situ. Kalau mau kayak begini nih, Coach, ada nggak bukan permasalahan ya, ya kendala-kendala yang dihadapi kalau misalnya untuk melakukan ini? Apa aja kendala-kendalanya nih, Coach? Biasanya untuk warming up dulu nih, kayak misalnya games EXO tadi nih. Iya. Biasanya sih ini ya perlengkapan ya. Perlengkapan? Iya, kalau misalkan jadi kita bisa gunakan perlengkapan yang ada. Memang yang bagusnya kita udah punya perlengkapan yang banyak ya. Kita punya marker, kita punya kun, kita punya rompi, misalkan kita punya bola yang cukup banyak ya. Sehingga nanti pada saat game itu dijalankan bisa. Tapi kita juga bisa berkreasi juga sih kalau misalnya itu nggak ada. Ya kita bisa pakai yang ada aja, pakai sepatu atau pakai bola atau pakai tas ya bisa aja sih. Dikreasiin. Dikreasiin lah ya. Ya Sobat RPK, nanti kita lanjutin lagi obrolannya nih. Udah mau masuk tanda waktu ya. Jadi kita harus cocokin dulu waktu dengan studio. Masih dari kawasan Dewi Sartika 136D, Sahabat RPK, gue kembali menemani Sahabat RPK ya. Good afternoon untuk TOS kali ini bersama dengan Coach David. Kita lanjutin lagi obrolan sedikit tentang futsal di bulan Ramadan nih. Mungkin Coach bisa kita ngobrolin beberapa hal untuk futsal di bulan Ramadan ini. Untuk latihannya apa aja jadinya, pesan-pesan dari semuanya nih untuk semua Sahabat RPK yang masih terus berfutsal ria. Iya, jadi buat teman-teman pelatih ya di sini saatnya evaluasi, ya kan, karena di masa puasa gini kan kompetisi biasanya libur. Nah disitulah kita bisa mengriset ulang program kita, kemudian mengevaluasi apa yang jadi kekurangan dari tim kita. Kalau misalkan teknik dasar kita passing kontrolnya masih kurang bagus, ya itu yang kita pertajam. Atau mungkin fisiknya lemah, ya mungkin memang jangan digedor juga, tapi dikasih pelan-pelan lah. Jadi kan misalkan dalam waktu 4 minggu ini kita bisa atur strateginya, ya mungkin di minggu pertama ketika anak-anak atau pemain masih beradaptasi dengan puasanya, ya itu kita kasih yang nggak terlalu tinggi lah, ya sedang aja atau ringan. Nah setelah di minggu kedua intensitasnya mereka sudah beradaptasi, tentunya bisa kita naikin lagi intensitasnya. Nah di minggu ketiga kita bisa naikin lagi intensitasnya. Nah di minggu keempat biasanya menjelang
Lebaran itu ya paling kita turunin lagi. Biasanya seperti itu. Terus jangan lupa mungkin gizinya juga mesti diperhatikan juga. Ya kan jangan jor-joran juga nih, karena mentang-mentang puasa ya biasanya pas berbukanya ini yang kita mesti perhatikan. Ya. Ada di mana-mana itu karbohidrat, gula juga ada di mana-mana. Iya, nah betul, itu yang mesti dikurangin. Mungkin takjil atau apa boleh, tapi nggak banyak, porsinya sedikit lah. Nah, banyakin minum air putih. Nah, itu juga perlu. Tetap harus diperhatiin itu ya. Iya, karena percuma juga setelah latihan kita makannya banyak gitu kan, gorengan kayak gitu kan, itu juga hasil latihannya jadi mentah lagi gitu. Pembentukannya malah jadi percuma ya. Iya. Tapi coach, kalau misalnya untuk tingkat nasional sendiri memang futsal lagi libur ya? Ya, untuk liga sendiri memang lagi libur nih, dan ini memang disayangkan juga ya, karena liburnya jadi sangat panjang, hampir 2 bulan ya, dari Pilpres juga. Iya, dari Februari itu, Februari minggu ketiga, nanti mulai lagi kita kalau nggak April Mei. Nah, jadi itu waktunya sangat panjang untuk terlalu lama kalau dibilang. Kalau misalnya itu kan berkaitan sama tuntutan ini ya, dunia internasional juga, misalnya ada yang mau ikut futsal internasional atau paling nggak regio gitu ya, regional gitu. Kayak misalnya bola kan kayak begitu tuh, nggak libur gitu ya coach. Iya, betul. Bahkan ada jadwal pra Piala Dunia nih. Iya, kayak begitu Indonesia tuh. Iya. Futsal nggak sama sekali disarankan seperti itu ya. Ya, harusnya memang federasi mesti bikin program ya. Jadi ketika libur ini, apakah dia mau mengumpulkan para pemain di timnas untuk mungkin ya melakukan uji coba atau apa. Ya, tapi mungkin ternyata nggak dilakukan. Cuman memang yang dilakukan adalah saat ini ada sekitar 17 pelatih kita yang senior itu. Mereka dapat pelatihan untuk menjadi instruktur nantinya. Itu bagus sih. Cuman kalau dibilang ya bagusnya sih timnas kita juga pada saat ini berkumpul gitu, ya kan, untuk menyatukan visi misi juga. Mantap. Ya kan, kemudian berlatih ringan lah. Ya, cuman karena mungkin karena kita nggak ikut Piala Asia, jadi dianggap nggak usah persiapan lah. Seperti itu ya. Kadang-kadang ya mungkin itu yang dipikirkan oleh para pemangku jabatan di federasi. Tapi coach, mungkin kalau misalnya bukannya nyontek ya, tapi nggak masalah juga ya kalau misalnya kita ngomongin tim nasional bola misalnya ya, sepak bola misalnya, bukan futsal. Itu kan memang ada tuntutan dari dunia internasional ya. Iya, kalau misalnya memang futsal memang harus berhenti, kalau coach sendiri untuk menatap ataupun melihat dalam anggapan atau pendapat mengenai berjalannya kegiatan sepak bola sekarang itu gimana coach? Tetap di bulan Ramadan tetap ada liga gitu ya? Iya, jadi mungkin beberapa tahun terakhir ini juga liga tetap berjalan di bulan puasa. Hanya mungkin waktunya ya bermainnya di setelah buka puasa atau setelah taraweh lah ya. Nah itu juga tetap diadakan. Ya itu bagus sih sebenarnya, karena nanti supaya pemain tuh nggak terlalu banyak istirahat. Karena kan juga nanti dituntut juga di dunia internasional juga di bulan puasa tetap bermain nih. Bahkan banyak pemain profesional yang tetap bermain di liga-liga Eropa, mereka masih main gitu. Tim nasional kita juga kan akan bertanding juga ya di bulan puasa ini. Iya, jadi ada 2 jadwal pertandingan, itu tanggal 21 Maret dan 26 Maret. Itu 21 Maret di GBK kita bertemu dengan Vietnam. Vietnam nggak puasa tuh. Iya, Vietnam nggak puasa tuh, makanya mesti dilawan juga itu. Nah, terus tanggal 26-nya kita kembali ketemu Vietnam juga, tapi di kandang Vietnam di Hanoi. Gimana ngelihat situasi kayak gitu dikaitkan sama Ramadan ya? Mungkin walaupun memang seharusnya nggak usah, biasa aja kali gitu ya. Iya. Maksudnya yang jalanin puasa juga pasti nggak akan jadi cengeng gitu kan. Betul. Gimana coach ngelihatnya coach?
Ya, jadi persiapan tim nasional gitu. persiapan tetap ada, mungkin berlatih ringan sebelum menjelang buka, nanti setelah buka atau setelah tarawih mungkin malamnya bisa dia genjot lagi untuk latihan, tapi memang intensitasnya nggak terlalu tinggi sih ya. Nah, kalau saya lihat ya bisa dengan Coach Sintayong biasanya mengevaluasi dengan latihan seperti lakukan set piece, ya kan, entah itu corner atau free kick. Kemudian bisa mereka berlatih strategi. Nah itu yang bisa dilakukan. Karena kan kalau di timnas biasanya pemain sudah berlatih di klub masing-masing gitu. Nah, jadi ketika sampai di timnas kita tinggal seharusnya sih sebenarnya kita tinggal melakukan latihan strategi. Nah, kalau ngelihat lawan, ya. Iya pasti lawan latihannya nggak kayak latihan orang lagi puasa kali ya. Itu jadi gimana tuh nanti tuh? Ya, nah itu kita bisa lakukan itu dengan melakukan ini latihan fitness. Oke. Iya, kita memperkuat otot atau tadi strength seperti itu. Ya mungkin jadi istilahnya memaintain supaya otot-otot itu juga jangan kendor, tetap kenceng. Nah itu juga bisa melakukan latihan fisik, latihan dengan di fitness gitu seperti itu. Oke. Dan ya sahabat RPK itu jadi suatu perhatian memang kalau misalnya kita ngomongin timnas sepak bola, kita lagi mau menghadapi pertandingan antara Indonesia dengan Vietnam yang tanggal 21 di Jakarta, kemudian nanti tanggal 26 bulan Maret ya. Pas bulan puasa juga kita kembali bertanding tapi di Hanoi. Emang kalau kayak begitu sebenarnya agak lebih berat di kita ya? Iya, agak lebih berat di kita. Tapi ya udah nanti berarti tinggal lihat aja, mudah-mudahan lebih ringan gerakannya karena berpuasa gitu ya. Iya betul. Sobat RPK, ntar kita lanjutin lagi obrolannya bersama dengan Coach David. Tentang berolahraga tadi, futsal di bulan Ramadan, juga sepak bola ya, kita lagi melihat bagaimana pertandingannya. Nanti kita lanjutin lagi. Sahabat RPK yang mau berkomentar silahkan 0815 1804-nya 3 kali. Sahabat RPK, jangan kemana-mana. Good afternoon, segera kembali bersama Anda. Aduh, saya lupa masukin sabun mandi. Tos masih menemani sahabat RPK untuk kesempatan kali ini. Argo dan Coach David masih ngomongin bola dari futsal ya di bulan Ramadan. Dan nanti kalau misalnya pertandingannya mungkin kita selalu berharap pasti tim nasional akan menang terus ya. Baik pertandingan di Jakarta tanggal 21 atau juga di Hanoi tanggal 26 begitu ya Coach. Iya. Peluangnya gimana nih kalau peluangnya nih? Kalau untuk peluang cukup besar juga ya, karena kita terakhir lawan Vietnam di Piala Asia, kita bisa menang 1-0, dan itu dengan skuad yang cukup bagus ya, karena di Piala Asia itu kita punya skuad yang termuda ya, jadi sekitar 24 tahun lah. Iya. Nah ditambah di sekarang ini kita udah ada kedatangan beberapa pemain baru, ya ini pemain keturunan diaspora, ada tambahan 3 pemain baru, 3-5 pemain baru, ada J.I. Jess yang main di Italia, kemudian ada Nathan Choi Aon yang main di Belanda, Tom Haye main di Belanda, sama Ragnar Oratmangun juga main di Belanda. Satu pemain lagi Martin Paes yang main di Amerika, menunggu diambil sumpahnya dan disetujui oleh DPR MPR ya. Bukan main ya.
berarti peluangnya lebih besar ya Iya. dari sebelumnya. Iya, ya? kita melihat pertandingan terakhir aja ya. Pertandingan terakhir kita bisa menang. Kapan yang terakhir itu pertandingannya? Di Piala Asia di bulan Februari lalu ya. Oh, Februari lalu ya. Iya. Itu belum puasa itu. Iya. Ya, cuman karena mainnya kan di negara netral ya, di Qatar ya. Oke. Jadi kita bisa lihat di sana mereka kita enggak inferior melawan Vietnam gitu ya. Oh, oke. Tapi juga kalau misalnya mengandalkan naturalisasi mungkin juga kebanyakan juga nggak puasa juga ya. Jadi kansnya masih besar juga ya. Iya. Iya memang dari 5 pemain yang keturunan yang saat ini main, memang ada satu pemain Ragnar Oratmangun, dia Muslim ya. Dia juga kemarin dia juga melakukan puasa Tetap juga ya juga. pada saat di pertandingan area divisi di Belanda. Ada momen pada saat karena kan di Belanda mainnya kalau nggak salah jam 18.56. Oke. Buka puasa sekitar jam 7 malam. Nah dia sempat beberapa pemain sempat dan pertandingan sempat dihentikan untuk memberikan waktu bagi yang berpuasa untuk buka puasa seperti itu. Mantap. Ya, mungkin coach untuk kesempatan kali ini khusus untuk futsal dulu. Khusus untuk futsal. Apa nih saran buat pemerintah atau juga pegiat dan juga pendengar dimanapun sahabat PK berada untuk mengenai berlatih futsal tetap walaupun di bulan puasa? Iya, mungkin ini ya. Yang pertama bikin kompetisinya yang terjadwal, sehingga jangan berubah jadwalnya karena kan kalau kita bulan puasa itu kan setiap tahun kan berubah-berubah ya. Nah itu kalau bisa jadwal kita tetap walaupun jadi kalaupun kita kena di bulan puasa tetap kompetisi tetap berjalan. Hanya tinggal kita menyesuaikan aja waktunya. Ya, kalau bertanding berarti di malam hari seperti itu sih. Tetap konsisten ya, tetap sesuai konsisten. dengan agenda gitu ya. Sesuai agenda karena kalau kita nggak konsisten, kita sedikit libur mungkin ya jadinya fisik pemain juga terganggu juga.